Status akhir Yerusalem telah menjadi salah satu hal terpenting dalam perselisihan antara para juru runding Israel dan Palestina untuk mencapai perdamaian. Hal-hal yang menjadi perselisihan antara lain mencakup apakah bendera Palestina dapat dikibarkan di area-area dalam perwalian Palestina serta kekhususan batas-batas wilayah Palestina dan Israel. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel memperluas administrasi dan yurisdiksinya atas Yerusalem Timur, mendirikan batas-batas munisipal baru. Pada tahun 2010 Israel menyetujui undang-undang yang memberikan Yerusalem status prioritas nasional tertinggi di Israel. Hukum ini memprioritaskan pembangunan di seluruh kota, serta menawarkan berbagai manfaat pajak dan dana bantuan bagi para penduduk untuk menjadikan perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, pariwisata, dan acara budaya lebih terjangkau. Menteri Komunikasi Moshe Kahlon mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut mengirim suatu pesan politik yang tegas dan jelas bahwa Yerusalem tidak akan terbagi, dan bahwa semua orang dalam komunitas internasional dan Palestina yang mengharapkan pemerintah Israel sekarang menerima tuntutan apapun menyangkut kedaulatan Israel atas ibu kotanya adalah keliru dan menyesatkan. Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di kawasan Muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa tembok barat yang berusia 2.500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak kelak menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Yerusalem tidak akan pernah terbagi. Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni tahun 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Peter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina. Pada tanggal 5 Desember tahun 1949, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan sejak saat itu semua cabang pemerintahan Israel, legislatif, yudisial, dan eksekutif berada di sana, kecuali Kementerian Pertahanan yang mana terletak di Hakiria di Tel Aviv. Pada saat proklamasi tersebut Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, karenanya hanya Yerusalem Barat yang diproklamasikan sebagai ibu kota Israel. Pada bulan Juli tahun 1980, Israel mengesahkan hukum Yerusalem sebagai hukum dasar. Hukum ini menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota, bersatu dan penuh dari Israel. Hukum dasar, Yerusalem, ibu kota Israel, merupakan suatu alasan utama bagi masyarakat internasional untuk tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus tahun 1980, yang mana menyatakan bahwa hukum dasar tersebut adalah suatu pelanggaran hukum internasional, juga batal dan tidak berlaku serta harus segera dicabut. Negara-negara anggota dihimbau untuk menarik perwakilan diplomatik mereka dari Yerusalem.
Menanggapi resolusi tersebut, 22 dari 24 negara yang sebelumnya memiliki kedutaan di Yerusalem Barat memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, di mana banyak kedutaan telah terdapat di sana sebelum resolusi 478. Costa Rica dan El Salvador menyusul pada tahun 2006. Saat ini tidak ada kedutaan di dalam batas-batas kota Yerusalem kendati terdapat beberapa kedutaan di Mevaseret Zion, di pinggiran kota Yerusalem, dan 4 konsulat di dalam kota itu sendiri. Pada tahun 1995, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Akta Kedutaan Yerusalem yang menyatakan bahwa jika diperlukan, tergantung pada kondisi, kedutaannya dapat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bagaimanapun para presiden Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi-resolusi Kongres mengenai status Yerusalem hanya berupa nasihat. Konstitusi menetapkan bahwa hubungan luar negeri sebagai suatu kekuasaan eksekutif, dengan demikian kedutaan Amerika Serikat masih tetap di Tel Aviv. Karena tidak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, beberapa pers non-Israel menggunakan Tel Aviv sebagai sebuah metonimia untuk Israel. Orient House di Yerusalem Timur yang berfungsi sebagai kantor pusat PLO pada tahun 1980-an dan 1990-an. Tempat ini ditutup Israel pada tahun 2001, 2 hari setelah peristiwa bom bunuh diri restoran Sbarro. Otoritas Nasional Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, menurut resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Otoritas Palestina mengklaim bahwa Yerusalem, termasuk Haram al-Sharif, sebagai ibu kota negara Palestina. PLO mengklaim bahwa Yerusalem Barat juga tergantung pada negosiasi-negosiasi status permanen. Namun dinyatakannya juga bahwa akan dipertimbangkan solusi-solusi alternatif, seperti membuat Yerusalem sebagai suatu kota terbuka. Posisi PLO sekarang adalah bahwa Yerusalem Timur, sebagaimana didefinisikan oleh batas-batas wilayah munisipal Pra 1967, seharusnya merupakan ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat ibu kota Israel, yang mana setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas bagian masing-masing dari kota ini beserta munisipalitasnya masing-masing. Suatu Dewan Pembangunan bersama akan bertanggung jawab untuk pengembangan yang terkoordinasi. Beberapa negara, seperti Rusia dan Tiongkok, mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Resolusi 58/292 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak kedaulatan atas Yerusalem Timur. Yerusalem dilayani oleh berbagai infrastruktur komunikasi yang sangat maju, menjadikannya sebagai salah satu pusat logistik utama bagi Israel. Stasiun bus pusat Yerusalem, terletak di Jalan Yafo, merupakan stasiun bus tersibuk di Israel. Stasiun ini dilayani oleh Eget Bus Kooperatif, yang adalah perusahaan bus terbesar kedua di dunia, dan yang melayani rute Bnei Brak Yerusalem bersama dengan Eget, juga Superbus yang melayani rute antara Yerusalem, Modi'in Ilit, dan Modi'in Macabim Reut. Semua perusahaan tersebut beroperasi dari stasiun bus pusat Yerusalem. Lingkungan-lingkungan permukiman Arab di Yerusalem Timur dan rute-rute antara Yerusalem dan berbagai lokasi di tepi barat dilayani oleh Stasiun Bus Pusat Yerusalem Timur, suatu pusat transportasi yang terletak di dekat gerbang Damaskus di Kota Lama. Kereta ringan Yerusalem memulai layanannya pada bulan Agustus tahun 2011. Menurut rencana, jalur rel pertamanya akan mampu mengangkut sekitar 200.000 orang setiap hari, dan memiliki 23 halte. Rutenya adalah dari Pisgat ZF di utara via Kota Tua dan pusat kota menuju Gunung Herzl di selatan. Pekerjaan lainnya yang masih dalam proses adalah jalur kereta baru berkecepatan tinggi dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2018. Terminal akhirnya adalah sebuah stasiun baru di bawah tanah dengan kedalaman 80 meter, yang melayani International Convention Center dan stasiun bus pusat, serta direncanakan untuk diperpanjang di kemudian hari sampai ke stasiun kereta Malha. Israel Railways mengoperasikan layanan kereta menuju stasiun kereta Malha dari Tel Aviv via Beit Shemesh.
Jalan Tol Begin adalah salah satu jalan penghubung selatan utara yang utama di Yerusalem. Jalan ini berada di sisi barat kota, dan di utara bergabung dengan rute 443 yang mana berlanjut ke arah Tel Aviv. Rute 60 terentang melewati pusat kota dekat garis hijau antara Yerusalem Timur dan Barat. Pembangunan sedang berlangsung pada bagian-bagian jalan lingkar sepanjang 35 km yang akan mengelilingi kota ini untuk mendorong koneksi yang lebih cepat antara berbagai daerah di pinggiran kota. Bagian timur dari proyek ini dibuat konsepnya beberapa dekade yang lalu, namun masih terdapat beragam reaksi atas jalan raya yang diusulkan ini. Yerusalem dilayani oleh Bandar Udara Internasional Ben Gurion, sekitar 50 km di sebelah barat Laut Yerusalem dalam rute menuju Tel Aviv. Pada masa lampau, kota ini juga dilayani oleh Bandar Udara Atarot, namun bandara ini telah berhenti beroperasi pada tahun 2000. Dua olahraga yang paling populer adalah sepak bola dan basket. Beitar Jerusalem FC adalah salah satu klub sepak bola yang paling terkenal di Israel. Para penggemarnya termasuk figur-figur politik yang sering kali menghadiri pertandingannya. Tim sepak bola utama lainnya di Yerusalem, dan salah satu rival utama Beitar, adalah Hapoel Jerusalem FC. Beitar telah 7 kali menjadi juara Piala Negara Israel, 253, sementara Hapoel hanya pernah sekali menjadi juaranya. Beitar telah 6 kali memenangi Liga Utama, sedangkan Hapoel belum pernah berhasil. Beitar bermain di Ligat Ha'al yang lebih bergengsi, sementara Hapoel berada di Divisi 2 Liga Lemit. Sejak dibukanya pada tahun 1992, Stadion Teddy Kollek menjadi stadion sepak bola utama di Yerusalem dengan kapasitas 21.600 penonton. Klub sepak bola Palestina yang paling populer adalah Jabal Al-Mukaber Club sejak tahun 1976 yang bermain di Liga Utama Tepi Barat. Klub ini berasal dari Gunung Scopus di Yerusalem, bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia, dan bermain di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini di Ar-Ram, dekat tembok pemisah Israel. Dalam olahraga basket, Hapoel Jerusalem bermain di divisi utama. Klub ini telah memenangi Piala Negara sebanyak 3 kali, dan ULEB Cup pada tahun 2004. Maraton Yerusalem, berawal sejak tahun 2011, adalah perlombaan maraton internasional yang diadakan setiap tahun di Yerusalem pada bulan Maret. Perlombaan lari sejauh 42 km ini dimulai di Niset, melintasi Gunung Scopus dan kawasan Armenia di Kota Lama, lalu berakhir di Taman Sacer. Pada tahun 2012, Maraton Yerusalem diikuti oleh 15.000 pelari termasuk 1.500 pelari dari 50 negara selain Israel.